Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Daily, semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Ke hulu membeli besi, dengar sepintas kicau kenari, hati-hati arus moderasi, hilang identitas tak berkat hai saudari. Tawar dahulu agar diberi, baru dihantar ke pandai besi. Akidah tak bisa dicampur sari, apatah lagi menyalah arti toleransi. Masya Allah pemirsa, pembahasan terkait dengan risalah akhir tahun kita begitu kompleks. Untuk itu pemirsa, kita akan bahas topik kali ini bersama dengan Mubalighah Kota Medan. Telah bersama saya di sini Ustazah Eka Susanti Syahputri yang akan menjadi narasumber kita kali ini terkait dengan pembahasan risalah akhir tahun kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah Santi? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, Ustazah. amin ya rabbal alamin. Ustazah menyikapi pembahasan terkait dengan risalah akhir tahun. Nampaknya isu terkait dengan moderasi beragama itu sangat kencang dihembuskan. Terlebih terkait dengan pembahasan umatan wasaton gitu. Apakah hal itu benar Ustazah? Iya, terima kasih nih pertanyaannya. Memang betul bahwasannya moderasi beragama saat ini sedang diaruskan ya oleh pemerintah kita dan bahkan menjadi program unggulan gitu, masuk dalam RPJMN-nya pemerintah gitu. Nah, program moderasi ini berusaha untuk dideraskan tadi dan berusaha untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat itu meyakini bahwa moderasi beragama ini merupakan solusi bagi persoalan bangsa yang ditimbulkan katanya gitu ya, disebabkan karena persoalan pengamalan ajaran beragama secara berlebihan, secara mendalam gitu ya. Ekstrim, terlalu fanatik gitu. Jadi dan untuk meyakinkan itu mereka menggunakan dalih, bukan dalil ya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang di dalam ayat tersebut ada kata-kata umatan wasaton. Nah, mereka memaknai umatan wasaton dalam ayat tersebut adalah umat Islam itu umat yang moderat, pertengahan di antara hak dan batil. Jadi tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Nah, apakah pengertian umatan wasaton seperti ini adalah benar? Sesuatu yang gitu? benar gitu? Iya. Nah, inilah yang harus kita teliti gitu ya. Jadi kalau pemahaman di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Hudri ya, beliau mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 143 itu, Rasulullah kan mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kemudian Rasulullah berkata udulan. Jadi Rasulullah menjelaskan umatan wasaton itu adalah umat yang adil. Nah, kalau dalam tafsir Imam At-Tabari, beliau menjelaskan umatan wasaton itu al-khiyarul ummah, jadi umat pilihan. Sama pengertiannya sebenarnya dengan Syekh Atha bin Khalil ya. Nah, beliau mengatakan bahwasannya umat Islam itu adalah umat yang adil karena umat Islam itu akan dijadikan sebagai saksi bagi umat-umat yang lainnya. Nah, menurut Syekh Atha Al-Khalil, syarat saksi itu harus adil gitu. Dan adil itu bermakna menegakkan kebenaran, menegakkan ajaran Islam. Jadi umatan wasaton itu adalah umat yang adil dikarenakan umat Islam itu menegakkan kebenaran, ajaran Islam. Nah, bukan sebaliknya, menegakkan kezoliman dengan menyelisih ajaran Islam. Jadi pemahaman yang benar itu ya seperti ini gitu. Yaitu umat Islam itu adalah umat yang adil yang dia menegakkan ajaran Islam. Jadi kita sebagai muslim tuh ya, sikap kita itu ya harus mengambil pemahaman yang benar, yang sesuai dengan nas syar'i. Jadi bukan mengambil pemahaman atau sikap seperti paham moderat gitu, yang selalu mengedepankan jalan tengah antara hak dan batil. Itu keliru gitu. Kalau seperti itu berarti kita sudah berupaya untuk mengubah ajaran Islam ke arah liberal. Mengganti sumber hukum berarti. Iya, mengganti sumber hukum.
Nah, kalau di dalam Islam kan hukum itu milik Allah gitu ya. Jadi tapi inilah dia, moderasi beragama itu sengaja didengungkan, digaungkan itu memang dalam rangka untuk memadamkan cahaya Allah. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 32 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Yang artinya mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Namun Allah menolaknya dan tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi makna umatan wasatan yang semestinya kita ambil sebagai seorang muslim tentunya makna syar'i, bukan makna sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang moderat, yaitu jalan tengah, kemudian tidak ekstrim, moderat, bukan seperti itu. Tetapi yang dikatakan dengan umatan wasaton secara syar'i adalah umat yang adil yang menegakkan ajaran Islam. Ustazah, berarti makna wasaton yang diambil oleh pemahaman umum hari ini itu disalahartikan seperti itu, padahal dalam pandangan syar'i ada makna yang jelas mengungkapkan terkait dengan wasaton ini sendiri, gitu ya Ustazah. Untuk itu Ustazah, hal-hal apa saja atau aspek apa saja yang akhirnya tersentuh oleh efek daripada moderasi beragama dalam lini kehidupan kita Ustazah? Iya, terima kasih. Jadi yang terlihat sudah jelas ya dilakukan gitu dari sisi aspek pendidikan gitu, di mana pemerintah telah melakukan revisi materi khilafah dan jihad dalam 155 buku pendidikan agama Islam, dan kemudian memasukkan pembahasan khilafah dan jihad itu ke dalam bidang studi sejarah dan kebudayaan Islam. Padahal selama ini pembahasan tersebut masuk dalam pelajaran fikih gitu. Nah, jadi ini ada apa gitu? Apa sih alasannya ya? Jadi pemerintah mengatakan alasannya untuk mengikuti perkembangan sains dan teknologi dan juga menyesuaikan dengan revolusi mental dan moderasi beragama gitu. Padahal ya sebenarnya ini dalam rangka untuk menutupi atau bisa kita bilang juga untuk menghapus pemahaman khilafah dan jihad itu khilafah di benak kaum muslimin gitu. Karena dianggap khilafah itu hanya histori seperti itu ya. Ya, dan memang benar khilafah dan jihad itu memang ajaran Islam yang pernah ya dilakukan oleh kaum muslimin selama, atau yang pernah ditegakkan selama 13 abad. Jadi memang menutupi sesuatu yang sudah atau yang memiliki aspek historis dan empiris ini adalah sesuatu yang sia-sia. Itu satu ya. Yang berikutnya itu munculnya SKB 3 Menteri. Ya sebenarnya kalau saya mengatakan SKB 3 Menteri itu adalah bentuk Islamofobia pemerintah terhadap ajaran Islam, atau rasa ketakutan tanpa ada alasan yang jelas gitu terhadap ajaran Islam. Karena di dalam SKB sendiri itu kan isinya memberikan kebebasan kepada peserta didik, kemudian juga pendidik dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah untuk menggunakan seragam dan atribut kehususan agama gitu. Dan juga di situ dijelaskan juga bahwasanya pihak sekolah itu tidak boleh mewajibkan ataupun melarang, tidak boleh memaksa ya, gitu ya. Tidak boleh memaksa peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik itu untuk menggunakan seragam atribut atau atribut kehususan agama tertentu gitu. Jadi artinya dibebaskan. Padahal pakaian muslimah yang itu dikenakan itu tuh ya? bukan sekedar atribut, tapi itu kewajiban, bagian dari syariat yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, itu dia. Nah, itu dari aspek pendidikan. Kemudian dari aspek fikih ya gitu. Ini kita terdengar ya akan pemerintah itu akan melakukan rekontekstualisasi fikih gitu, yang artinya fikih yang ada saat ini tuh sudah tidak relevan alias jadul. Jadi butuh ada perubahan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan gitu. Padahal ketika ini nanti dilakukan, apa yang akan terjadi? Ya suatu dampak yang sangat buruk bagi Islam dan kaum muslimin. Mereka akan mengalami kebingungan. Kok Islam mengalami perubahan gitu? Padahal kan Islam itu agama yang sempurna sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat
ayat 3 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ayat itu menjelaskan kalau Islam itu adalah agama yang sempurna. Tetapi kenapa masih ada rekontekstualisasi fikih? Artinya mengubah ajaran Islam. Selain itu juga akan berbahaya untuk untuk kaum muslimin itu akhirnya jadi dangkal gitu ketika memahami Islam. Oh, Islam itu cukup jadi inspirasi saja, nggak usah jadi aspirasi gitu. Jadi cukup substansinya saja gitu ya. Nah kan ini sesuatu yang berbahaya ya. Kemudian lebih bahaya lagi nanti akan memunculkan kaidah-kaidah yang akan mematikan Islam, yang bersumber dari hawa nafsu gitu, bukan dari wahyu. Kemudian yang berikutnya lagi tentu akan menghalangi ya upaya kaum muslimin itu untuk menegakkan puncaknya kewajiban. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah mengatakan min a'zam wajibatuddin. Jadi puncaknya kewajiban itu adalah khilafah. Jadi ketika nanti terjadi rekontekstualisasi fikih ini, maka umat Islam itu akan terhalang untuk bisa mewujudkan puncak kewajiban itu, yaitu tegaknya khilafah. Berarti ini adalah upaya liberal ya, bahasanya untuk memadamkan kaum muslimin terhadap cita-cita besar untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam bingkai naungan khilafah Islamiyah, seperti itu. Ya, Afwan, satu lagi ada nih dari Boleh. aspek hukum ya. Lanjut, Ustazah. Dari aspek hukum itu tentu akan semakin moderat dong gitu ya, tanpa norma agama lagi gitu. Jadi sebagaimana undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual gitu. Kalau dari judulnya kan bagus ya gitu, menghapus kekerasan seksual. Tetapi kalau kita lihat gitu secara detail, ternyata di situ ya justru melegalkan pelacuran gitu, karena tidak diatur tentang larangan berzina. Ketika ada yang melakukan hubungan seksual suka sama suka meskipun belum menikah, itu tidak dianggap kejahatan seksual gitu. Ini tentu kan sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Tidak dilegalkan saja, perzinahan itu sudah marak di mana-mana. Apalagi ada upaya melegalkan. Artinya di sini benar sangat terasa gitu ya moderasi beragamanya dalam sisi aturan gitu ya. Aturan itu sebetulnya kita yang menjalankan, kita yang akhirnya dipaksa untuk mengiyakan apa yang dikehendaki oleh sistem, seperti itu ya Ustazah. Ya, itulah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam ini semakin sekuler, semakin jauh dari Islam. Mereka tidak menginginkan kebangkitan ideologi Islam di dunia ini. Ya, seperti itulah memang yang terjadi pada hari ini ya, pemirsa Muslimah Daily. Kemudian Ustazah, apakah cita-cita untuk mewujudkan kerukunan dengan adanya moderasi beragama ini emang akan benar-benar terwujud gitu setelah apa yang sudah Ustazah sampaikan terkait dengan penjelasan Ustazah barusan? Ya, secara teori yang mereka buat, secara teori ya, itu katanya begitu akan mewujudkan kerukunan gitu. Kalaupun terwujud kerukunan ya, kerukunan antara umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan moderasi beragama itu dengan umat lain. Tetapi di tubuh umat Islam sendiri itu justru malah terjadi perpecahan. Jadi musuh Islam itu kan memang sengaja memecah belah umat Islam. Ada yang pro dengan moderasi, itulah yang mereka katakan umat Islam sekuler, liberal, modern gitu. Sementara ada umat Islam yang kontra dengan moderasi, dianggap umat Islam yang radikal, fundamentalis, atau intoleran begitu. Nah, jadi sebenarnya ini justru merugikan kaum muslimin gitu kan. Jadi kaum muslimin terpecah, saling curiga mencurigai gitu. Ya, sudah pasti kenapa perpecahan inilah yang diharapkan, yang tentu akan menghalangi upaya kebangkitan umat Islam itu untuk mewujudkan persatuan dalam bingkai khilafah. Nah, kemudian dampaknya ketika hal ini terus harus deraskan, apa yang akan terjadi deh pada kaum muslimin kita? Iya, jadi memang moderasi beragama ini didesain untuk membentuk agar umat Islam itu ya tetap Islam, tapi cara beragamanya sesuai dengan cara beragama Barat gitu ya, cara mereka gitu. Kebiasaannya Barat gitu ya. Iya, jadi ini nanti akan menumbuh suburkan kemunafikan. Nah, jadi ya tadi dari sisi akidah tetap Islam, tapi tidak berani menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim sejati yang harus berpegang teguh dengan pedoman halal dan haram gitu. Kemudian ini akan apa ya namanya, kalau moderasi ini terus berlangsung ya pastilah akan
membuat umat Islam itu ragu dengan agamanya sendiri, tidak bangga dengan agamanya yang sudah sempurna, syamil, kamil, yang memang berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian selain itu juga tidak takut lagi untuk melakukan sinkritisme dengan pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Nah, inilah bahayanya. Ya kalau sudah seperti ini nanti umat Islam akan terjebak dalam arus pluralisme gitu ya, menganggap semua agama adalah sama gitu. Padahal ini sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Berarti mengaburkan identitas kaum muslimin itu menjadi abu-abu, semakin abu-abu dan jauh daripada kebenaran itu sendiri ya. Iya, justru semakin menjauhkan umat Islam dari kebenaran. Padahal terkait dengan pemilihan hukum untuk diri sendiri itu kan yang katanya yang paling mudah gitu ya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan ibadahnya. Tapi ketika arus moderasi ini terus digencarkan, bahkan untuk urusan pribadi pun semakin tergerus seperti itu ya Ustazah. Iya. Untuk urusan pribadi saja sudah tidak berani lagi menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim gitu. Apalagi untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin dalam bingkai yang jauh lebih besar lagi seperti itu. Sangat berbahaya ternyata ya pemirsa. Terima kasih banyak Ustazah atas paparannya hari ini. Semoga dapat memberi pencerahan pada pemirsa Muslimah Daily yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Sebaik-baik cita adalah yang mampu menyelesaikan persoalan manusia dengan hukum Sang Pencipta, bukan haus kuasa lalu abai dengan pemilik semesta. Moderasi bukan solusi, Islam kafah solusi hakiki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.